Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di sini, Niwayan Arya Utari, dosen pengampu mata kuliah Teknik Pasca Panen bersama dengan Pak David Marpau. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang teknik pasca panen. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang peranan teknologi pasca panen. Nah, untuk materi kuliah hari ini diharapkan agar mahasiswa dapat memahami bagaimana peranan teknologi pasca panen, pengertian teknologi pasca panen, jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam kegiatan pasca panen pertanian, dan juga mampu menjelaskan bagaimana cara atau peranan teknologi pasca panen ini dalam mempertahankan mutu produk hasil pertanian. Nah, kaitannya dengan teknologi pasca panen, kita mengetahui bahwa penanganan pasca panen itu adalah salah satu cara untuk bagaimana memperbaiki mutu atau kualitas dari produk-produk pertanian. Kenapa sih kita harus mempertahankan mutu atau kualitas dari produk pertanian? Adalah ini. Karena produk pertanian setelah dipanen atau setelah diproduksi, produk pertanian ini masih merupakan jaringan hidup. Ya, yang mana dalam hal ini jaringannya mudah rusak. Jaringannya itu dalam kondisi terbuka dan ada komposisi kimiawi di dalamnya. Mengapa produk-produk ini mudah rusak? Karena bersifat perishable. Dilihat dari karakteristik umum hasil pertanian, yaitu ada kimiawi, fisik, dan juga biologis. Oke, kerusakan ini banyak ya. Banyak ditimbulkan oleh kerusakan mikrobiologis, seperti contohnya di gambar ini. Ada tomat yang rusak di bagian luarnya akibat mikroba, kapang atau jamur. Begitu juga dengan buah-buah yang lainnya. Ada juga kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis ini disebabkan oleh penanganan produk-produk yang setelah panen itu penanganannya tidak terlalu baik. Itu disebabkan oleh mungkin sentuhan mekanis, mungkin dari proses selama transportasi. Contohnya, ini ada buah pisang yang dia kulit luarnya sudah berubah menjadi hitam, ya, atau mungkin ini ada blueberry yang sudah terlihat berlubang-lubang dan juga hitam, ada goresan di bagian sana. Ini ditimbulkan oleh kerusakan mekanis. Oke. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang pengertian dari teknologi pasca panen. Baik. Nah, dalam bidang pertanian sendiri, istilah pasca panen itu dapat diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen. Jadi, perlakuan atau tindakannya ini diberikan kepada produk hasil pertanian yang diperlakukan setelah panen, sampai komoditas ini atau produk ini berada di tangan konsumen. Sedangkan teknologi pasca panen adalah perangkatnya atau suatu perangkat yang digunakan dalam upaya peningkatan kualitas penanganan yang tujuannya adalah untuk mengurangi susut. Nah, karena penurunan mutu produk ini melibatkan proses fisiologi, baik secara normal dan atau respon terhadap
kondisi yang tidak cocok akibat perubahan lingkungan secara fisik, secara kimia maupun biologis. Dilihat dari sifat kegiatannya, maka pasca panen ini ada dua, yaitu pasca panen primer dan juga pasca panen sekunder. Pasca panen primer sendiri ini merupakan penanganan pasca panennya, dan pasca panen sekunder ini adalah pengolahan hasil pertaniannya. Pasca panen primer sendiri ini sering juga disebut dengan pengolahan primer ya, atau primary processing. Ini istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas itu bisa dikonsumsi untuk persiapan pengolahan yang berikutnya. Jadi ini nih seperti komoditas itu tidak umumnya itu perlakuannya itu tidak mengubah bentuk atau penampilan atau penampakan dari komoditas tersebut, begitu. Contohnya ini ada beberapa contoh, yaitu pengumpulan di kebun, ini hasil perkebunan ya, seperti hasil perkebunan, pengangkutan, misal dari kebun ke tempat penampungan atau ke rumah pengemasan, ada juga pembersihan, pencucian, pemilihan, sorting dan grading, dan juga yang lainnya. Sedangkan pasca panen sekunder ini merupakan pengolahan hasil dari pertaniannya. Ini disebut secondary processing, yang merupakan tindakan yang mengubah jadi hasil tanaman ini ke kondisi lain atau dalam bentuk lain, dengan tujuan produk ini dapat bertahan lama ya, dan juga awet, mencegah perubahan yang tidak dikehendaki untuk penggunaan yang lain. Nah, kalau bisa dibilang kegiatan penanganan sekunder ini adalah seluruh kegiatan yang mengolah lebih lanjut produk penanganan primer menjadi bahan olahan. Ada juga misalnya ini contohnya, yaitu ada beberapa pembuatan sari buah seperti jus. Nah, jadi buah yang sudah dipanen, ketika setelah panen, untuk mempertahankan kualitas atau mutu diubah ke bentuk lain menjadi jus, atau bisa juga dikalengkan, pengalengan, atau bisa juga dikeringkan ya, dan juga bisa dibuat keripik, contohnya keripik pisang yang sering kita temui ya. Lalu pembuatan cabai kering atau bubuk cabai, pembuatan tepung beras, pengolahan berbagai macam saus, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi pasca panen. Nah, dari berbagai macam jenis pasca panen yang sangat beragam ya, jadi teknologi dari pasca panen, penanganan pasca panen ini berbeda untuk berbagai bidang kajian. Nah, contohnya penanganan pasca panen pada komoditas perkebunan, contohnya apa? Teh, kopi. Nah, itu penanganan pasca panennya. Penerapan teknologinya yaitu ada berupa pelayuan, penjemuran, pengupasan, pencucian, fermentasi, dan juga yang lain sebagainya. Berbeda pula ketika kita akan melakukan penanganan pasca panen pada produksi benih. Contohnya yaitu pemilihan buah atau pengambilan biji. Ada juga pembersihan, penjemuran, sortasi, pengemasan, penyimpanan, dan juga yang lainnya. Ada juga penanganan pasca panen pada komoditas tanaman pangan. Tanaman pangan ya, ini banyak sekali contohnya tanaman pangan seperti umbi-umbian ya. Jadi teknologi dari penanganan pasca panennya itu seperti pemipilan atau perontokan, pengupasan, ada pembersihan, pengeringan,
ya, atau drying, pengemasan, ada juga penyimpanan, pencegahan serangga hama dan penyakit, dan juga yang lainnya. Lalu ada juga penanganan pasca panen hasil hortikultura, ya, seperti pembersihan. Ini penanganan pasca panen yang pada umumnya ya dilakukan, yaitu pembersihan, pencucian, ada juga curing, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan dingin, ya, pelilinan atau waxing, dan juga yang lain-lainnya. Nah, keempat dari berbagai bidang kajian pasca panen ini diterapkan untuk penanganan yang berbeda-beda. Ini jadi disesuaikan dengan komoditasnya atau dengan produk pertaniannya. Kalau misalkan seperti tadi komoditas perkebunan misalkan ya, yang tadi kopi atau teh, mungkin ada caranya tersendiri agar bisa dipertahankan mutu atau kualitasnya. Seperti salah satunya yaitu pengupasan dulu. Pengupasan misalkan kopi ya, biji kopi, jadi kulitnya kita kupas dulu untuk menghindari, karena kita akan mengambil kopinya, misalkan kopi dibuat menjadi bubuk kopi, maka dikupas dulu. Lalu setelah itu dikeringkan atau dijemur ya, dengan suhu atau pada kondisi lingkungan tertentu. Lalu bisa juga dibuat dengan cara yang lainnya, bisa juga dengan bentuknya serbuk ya, bubuk kopi, ataupun cairan ya, liquid, seperti yang kita sering temui di berbagai tempat. Nah, akan lain halnya dengan komoditas misalkan tanaman pangan seperti yang tadi, umbi-umbian atau jagung ya, atau yang lainnya. Di sini akan berbeda sekali penanganannya atau perlakuannya dari penerapan teknologi pasca panen itu sendiri. Seperti itu. Jadi penerapan teknologi ini akan disesuaikan dengan komoditi apa yang akan kita tangani setelah dipanen. Kita juga harus melihat bagaimana sih sifat-sifat kimiawi atau biologis dari komoditi ini. Kita harus mempelajari juga bagaimana komoditi ini setelah disimpan nantinya, bagaimana kemunduran dari kualitas atau mutu dari produk ini. Jadi semua harus dipertimbangkan sehingga penerapan teknologi dari penanganan pasca panen ini diterapkan itu secara tepat dan benar. Seperti itu. Maka nantinya teknologi ini akan dapat memperpanjang umur simpan dan juga memperbaiki atau meningkatkan kemunduran dari kualitas produk. Baik. Dan berikut ada hubungan berbagai macam bidang kajian dalam pasca panen tadi ya. Ya, kita mulai dari tadi pengolahan primer, ada pengolahan primer dan juga sekunder. Kita lihat pada pengolahan primer di sini ya, ada penanganan pasca panen ya. Penanganan pasca panennya ini berupa produk-produk segar dan ada juga berupa kering. Yang segar ini contohnya yaitu buah-buahan. Ada juga sayuran, tanaman hias, ya, rempah-rempah atau tanaman obat. Ya. Dan juga produk-produk kering, contohnya sereal ataupun juga kacang-kacangan. Nah, ada juga pengolahan primer dari hasil perkebunan seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya, yaitu kopi, ada teh, ada coklat, lada, karet, dan yang lainnya. Dan juga teknologi benih. Jadi semua tanaman-tanaman penghasil benih. Ya, itu kita akan masukkan ke dalam teknologi benih. Ada juga pengolahan sekunder. Ini pengolahan ke dalam bentuk yang lainnya, yaitu ada pengolahan pangan dan juga pengolahan industri. Nah,
Ya, berikut merupakan contoh gambar penerapan dari teknologi pasca panen pada berbagai macam produksi. Nah, ini contohnya yaitu sayur-sayuran, ya. Jadi sayuran ini dapat dilihat dikemas. Ya, ini pengemasannya adalah dengan menggunakan plastik gitu ya, seperti di wrapping. Ini tujuannya adalah salah satunya untuk mempertahankan mutu atau kualitas produk selama penyimpanan. Mengapa kok ini di wrapping seperti itu ya? Kenapa tidak dibiarkan saja disimpan di ruangan terbuka seperti itu ya? Kenapa harus susah-susah sih di wrapping atau dikemas seperti ini gitu. Jadi semua penerapan dari teknologi pasca panen itu pasti ada tujuannya, pasti ada istilahnya pasti ada penerapan teknologinya, bagaimana sih cara mempertahankan mutu atau kualitas. Ya, kita kembali lagi ke gambar pertama. Ini dengan cara sayur-sayuran tersebut di wrapping. Ini ada berbagai macam sayuran ya, ada jamur, ada cabai, seperti itu ya, dan juga yang lainnya. Ini tidak lain adalah untuk mempertahankan kualitas. Dilihat dari mana? Ya, kita tinjau dari bagaimana proses kimiawi atau proses biologisnya dan fisiologisnya. Itu yang paling penting. Kita ketahui bahwa tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa produk-produk setelah panen itu masih hidup. Nah, masih hidup di sini artinya produk-produk ini masih berrespirasi. Nah, respirasi dari produk ini akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik dari dalam produk itu sendiri maupun dari luar atau lingkungannya. Oke, dipertahankan seperti ini. Kita ambil yang mudahnya adalah agar tidak ada serangga atau hama lain yang akan merusak daripada produk ini. Kemudian dari sisi fisiologisnya ini sangat berkaitan dengan respirasi produk, dimana kita tahu ya kalau respirasi ini akan menggunakan berbagai macam zat ya yang ada di dalam produk ini. Contohnya seperti air. Kita ketahui bahwa buah dan sayuran itu mengandung lebih dari 90%-nya adalah air. Dan juga karbohidrat atau pati, dan juga gula. Ya, jadi selama produk tersebut masih berrespirasi, maka produk tersebut harus diminimalisir. Ya, bagaimana cara mempertahankan produk tersebut? Maka salah satunya yaitu dengan cara di wrapping atau dikemas dengan menggunakan plastik kemasan seperti ini. Jadi nanti ketika produk-produk ini berrespirasi, maka ya, jadi ketika nanti udara, ya kan respirasi ini sangat bergantung dengan bagaimana jumlah atau kadar O2, oksigen maupun karbon dioksida. Jadi semakin meningkatnya oksigen yang ada dalam kemasan ini atau produk ini juga akan meningkatkan respirasi. Untuk itu dikemas agar meminimalisir terjadinya pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Begitu juga ini ada ada juga ini penanganan dari padi ya. Ini padi, salah satu produk dari Cerealia, padi. Nah, ini penanganannya dengan menggunakan
tracer. Ya, ini sudah ketika panen. Jadi ini dengan menggunakan penerapan teknologinya sudah modern ya. Jadi padi ketika ini sudah siap untuk dipanen, padi tersebut langsung dipanen dan gabahnya ini dimasukkan ke dalam, langsung bersih dimasukkan ke dalam tempatnya atau karungnya, seperti itu ya. Oke, jadi ini meminimalisir terjadinya serangan dari hama. Kalau misalkan nanti kita, kalau konvensional ya atau yang tradisional petani pada umumnya, ini nanti dipanen seperti itu, dipanen sendiri, dan juga nanti di perlakuannya itu secara konvensional, dijemur seperti itu tuh ya. Jadi meningkatkan resiko serangan hama. Nah, kalau dengan menerapkan teknologi ini, maka nantinya komoditi ini atau padi ini akan seminimal mungkin untuk terhindar dari hama. Oke, yang selanjutnya ini ada ubi kayu atau kita kenal dengan singkong ya. Seperti yang kita ketahui, kalau singkong ini setelah dipanen itu tidak bertahan lama ya. Jadi mungkin hanya sekitar 1 minggu itu singkong ini atau ubi kayu ini enak untuk dikonsumsi atau dapat dikonsumsi gitu. Karena kalau tidak begitu rasanya itu akan sedikit pahit, dan juga penampakan di luar singkong ini atau ubi kayu ini akan kehitaman, dan itu akan mempengaruhi dari mutu dan kualitas ubi kayu. Nah, jadi bagaimana cara untuk mempertahankannya atau memperpanjang umur simpannya, yaitu salah satunya dengan diubah ke bentuk lain, yaitu tadi penanganan secara sekunder ya, secondary processing, yaitu diubah menjadi tepung di milling, tepung singkong seperti ini ya. Dengan penepungan seperti ini diharapkan nantinya yang selama ini telah dilakukan ya, selain dia dapat memperpanjang umur simpannya, dia juga dapat mempertahankan mutu dan kualitas dari produk. Jadi ketika nanti diolah ke dalam bentuk lain, tepung ini rasanya akan tetap sama seperti singkong, dan juga umur simpannya juga akan lebih lama. Yang selanjutnya ini ada berbagai macam buah kering. Nah, kenapa ini perlu dikeringkan gitu ya? Karena kita tahu seperti yang sayuran tadi ini, gambar pertama ini, bahwa buah-buahan juga 90% itu terdiri dari air, dimana sifatnya ini adalah perishable yang mudah rusak. Nah, untuk itu salah satu penerapan teknologi pasca panen yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengeringkan buah-buahan ini dengan menggunakan freeze drying ya. Itu jadi ada berbagai macam buah kemudian dapat dikeringkan, sehingga buah ini yang tadinya umurnya hanya beberapa hari, 5 hari misalkan ya, ketika dikeringkan itu jadi nanti umur simpannya dapat bertahan hingga berbulan-bulan, sehingga dapat dikonsumsi juga sampai berbulan-bulan seperti itu. Dan ini ada gambar terakhir, yaitu ini tomat ya. Ini adalah salah satu dari penerapan teknologi pasca panen, yaitu sorting atau grading ya. Jadi sorting ini adalah memilah-milah ini dari segi bentuknya dan juga ukurannya. Jadi tomat dengan ukuran yang berbeda akan dipisahkan ke tempat yang berbeda juga. Tomat dengan warna yang berbeda juga akan dipisahkan sesuai dengan warnanya. Teknologi ini juga diterapkan pada tomat yang dia sudah rusak ya atau busuk, dan kemudian dipisahkan dari tomat yang masih dalam keadaan atau kondisi yang baik, sehingga tidak mempengaruhi tomat-tomat yang lainnya. Baik, jadi ke semua penerapan teknologi pasca panen ini tujuannya adalah untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk, untuk meminimalisir kemunduran dari mutu produk.
Nah, ini adalah contoh dari penanganan primer. Kalau tadi penanganan primer ini pada umumnya tidak mengubah bentuk dari produk tersebut ya. Jadi pemanenan, setelah dipanen ini lalu ada penanganannya ini mungkin hanya dicuci, ada pencucian ya, ada washing, dan juga ada nanti grading ya, atau juga bisa disortasi. Setelah ini apa? Ini contohnya pada buah-buahan, yaitu langsung dipasarkan atau pemasaran. Jadi bentuknya dari awal pemanenan apel ya, ditangani bentuknya apel, dan juga nanti ketika sampai di tangan konsumen itu bentuknya juga apel. Seperti itu. Dan ini penanganan sekunder yang tadi ya. Jadi dari pemanenan itu mendapatkan penanganan, contohnya itu wortel. Jadi setelah dipanen mendapatkan penanganan yaitu berupa washing. Kalau yang ini ya mungkin nanti di grading lagi. Setelah itu ada pengolahan. Jadi ini akan diubah ke bentuk lainnya. Nah, dalam hal ini yaitu diubah ke bentuk yaitu produk pangan, minuman atau jus. Ya, jadi semua kedua penanganan baik primer maupun sekunder ini yaitu tidak lain adalah untuk mempertahankan kualitas produk. Oke. Ya, selanjutnya itu adalah peranan teknologi pasca panen. Seperti yang telah saya sampaikan berulang-ulang kali tadi ya, bahwa teknologi pasca panen ini diperlukan untuk menurunkan atau bila mungkin bisa menghilangkan susut panen. Nah, jadi penanganan pasca panen yang baik itu akan menekan kehilangan atau losses, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Jadi mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar atau tidak layak dikonsumsi lagi. Tapi ada satu hal yang harus diingat, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada pasca panen hasil tanaman itu sebenarnya perubahannya tidak dapat dihentikan. Hanya perubahan-perubahan ini dapat diperlambat. Ya, jadi ingat ya, tidak dapat dihentikan. Jadi ketika misalkan apel tadi ya, atau sayuran tadi ketika dipanen, kan pasti akan mengalami perubahan-perubahan, misalkan warna, kemanisan, ya tekstur yang tadinya keras menjadi lebih lunak gitu ya. Perubahan-perubahan ini akan terus berlangsung hingga tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, dan perubahan ini tidak bisa dihentikan, tetapi hanya diperlambat dengan cara penerapan teknologi pasca panen ini. Jadi keberhasilan penanganan pasca panen ini sangat ditentukan dari tindakan awalnya, yaitu panen dan penanganan pasca panen yang baik. Jadi harus dimulai dari sedini mungkin, yaitu sesegera mungkin setelah panen. Ya, ini ada beberapa masalah dalam teknologi pasca panen di Indonesia. Ya, pada umumnya teknologi pasca panen ini masih diterapkannya itu secara parsial. Artinya apa? Dipilih hanya untuk biaya investasi yang kecil atau mungkin hampir tidak ada ya, tetapi secara ekonomis itu menguntungkan gitu. Jadi penerapan teknologinya ini kalau bisa di seminimal mungkin begitu ya, tetapi nanti keuntungannya kalau bisa semaksimal mungkin. Tentu saja itu akan menimbulkan masalah ya yang terkait masalah-masalah yang terkait ini, diantaranya itu ada kesenjangan dan keterbelakangan dalam memproduksi bibit atau benih unggul di dalam negeri. Ada juga kesenjangan dalam inovasi teknologi, tentu saja ini ya, baik dalam teknologi pengembangan peralatan pasca panen maupun informasi teknologi penanganan pasca panen. Jadi karena apa ya, pengertian masyarakat itu pada umumnya yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini itu masih sangat rendah. Misal tentang susut pasca panen,
Jadi akibatnya apa? Kurangnya perhatian terhadap masalah mutu produk, terhadap kualitas produk. Lalu masalah selanjutnya yaitu belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem distribusi atau transportasi. Juga ada keterbatasan pengetahuan ya, dan juga keterampilan para petani, karena tadi teknologi pasca panen itu seminimal mungkin diterapkan, tetapi keuntungannya harus semaksimal mungkin. Jadi pengetahuan dan keterampilan para petani itu juga hanya sampai di situ saja, hanya sampai di konvensional saja. Jadi kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani akan teknologi pasca panen ini akan mempengaruhi dari hasil produk mereka gitu ya. Jadi hasil jualnya atau nilai ekonomisnya rendah, mutu produknya juga akan rendah, dan daya simpannya juga akan rendah. Baik. Ya, saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya untuk perkuliahan pertama ini, yaitu bagaimana peranan teknologi pasca panen ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.